Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Anak-anakku dan juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bersama kita lagi dalam kuliah subuh online dengan tema generasi milenial ideal, menjadikan buku Syekh Abdul Razak Al-Badr sebagai buku panduannya. Yang sudah punya bukunya silahkan dibuka halaman 10. Ya, kalau kemarin kita baru prolog sedikit, berikut dengan biografinya Syekh Abdul Razak, maka sekarang kita akan mulai masuk muqaddimah atau pendahuluan yang ditulis oleh beliau. Sudah ketemu anak-anakku? Udah? Ya. Buka atau dibaca Mas Usamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terus? Segala puji hanya milik Allah, pemelihara alam semesta. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepadanya, kepada beliau, keluarga beliau, dan seluruh sahabatnya. Amma ba'd. Bukanlah suatu hal yang tersamar bahwa usia muda adalah fase marhalah yang sangat penting di dalam kehidupan seorang manusia, karena usia muda adalah fase yang prima, kuah, energik, nasyat, aktif, suhulah, al-harakah, bugar, kuah, al-a'dha, dan seluruh indera tubuh masih normal. Salamah al-hawas, di mana saat seorang mulai menua maka indera dan kekuatannya akan turut melemah pula. Ya, cukup. Anak-anakku, para pendengar, para pemirsa, di sini beliau Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah mulai kitabnya dengan menjelaskan tentang keistimewaan fase muda. Jadi orang itu ada fase kecil, ada fase muda, ada fase tua. Ya. Ada yang tahu nggak muda itu sampai usia berapa? 15. 40, bagus. Nah, pemuda itu sampai usia berapa? 40. Berarti Abi masih pemuda. Ya. Akhir usia muda, habis ini 41 sudah masuk usia dewasa atau mungkin mendekati tua, ya. Jadi itulah usia. Nah, setiap fase ini, fase kecil, fase muda, fase tua, itu ada perbedaannya, ya. Masing-masing fase ada kelebihannya. Contoh misalnya kalau fase kecil itu biasanya, kalau masih kecil itu dia nggak gampang memendam amarah. Dendam itu jarang. Pernah nggak ngelihat Bilal sama Tolhah tukaran? Pernah. Tapi 1 menit 2 menit berikutnya main lagi. Tapi coba, nah, kalau orang sudah remaja, ya, tukaran, ya, berkelahi, itu bisa sampai setahun, ya, saling mendiamkan, mendendam, ya. Itu contoh. Nah, kalau fase muda, anak-anakku yang kami hormati, itu apa kelebihannya? Ini disebutkan di sini. Nanti kita akan baca. Kalau fase tua, itu biasanya kelebihannya adalah dia lebih bijaksana. Lebih apa? Bijaksana. Tidak gampang tersulut apanya? Amarahnya. Makanya Nabi SAW menganjurkan agar kita itu mendengarkan nasihat orang-orang yang sudah tua.
Kalau dalam istilah kita itu banyak makan asam garam. Apa artinya susah? Suka? Maksudnya, teman? Banyak pengalaman. Banyak apa? Pengalaman. Karena banyak pengalamannya sehingga dia bijaksana. Nah, itu adalah kelebihan fase tua. Nah, sekarang kelebihan fase muda apa di situ? Di sini disebutkan prima. Apa? Prima. Jadi anak-anak muda itu mereka punya kuwah, punya kekuatan. Sehingga dahsyat ketika Nabi SAW justru malah menugasi siapa yang jadi panglima? Usama bin Zaid yang usianya baru belasan, 18, 19, 17. Siapa anggota pasukannya? Abu Bakar, Umar, yang usianya sudah senior sekali. Ini salah satu bukti bahwa usia muda itu punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh usia yang lainnya. Prima, aktif, ya. Masya Allah, kalian itu kalau udah gerak itu. Kita yang sudah tua-tua sudah capek, kalian masih apa? Masih kesana kemari, ya. Kemudian bugar, ya. Apa? Bugar, seluruh inderanya masih normal. Terutama indera penglihatan, indera pendengaran. Kalau orang semakin tua, itu semakin berkurang. Ya, makanya banyak orang-orang tua itu yang pakai kacamata. Ketika diajak ngobrol, diajak ngomong, apa? Gak apa? Gak kedenger. Ya. Itu menunjukkan kalau usia muda itu ya masih normal anggotanya. Jadi inilah kelebihan-kelebihannya kalau orang masih dalam usia muda. Nah, karena punya kelebihan-kelebihan itu maka ya Mas Abdurrahman, Islam halaman 11. Islam memprioritaskan fase muda ini dengan kepedulian khusus dan perhatian yang besar. Banyak nas teks dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan betapa besar dan pentingnya fase muda ini. Nabi kita memotivasi untuk inisiatif memanfaatkannya dan memperingatkan agar tidak menyia-nyiakannya. Terus Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda menasihati seorang pria, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Pergunakanlah 5 hal sebelum 5 hal yang lain datang, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa lapangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. terus Fase muda itu sebenarnya sudah tercakup di dalam keumuman sabda Nabi SAW dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Namun Nabi SAW mengkhususkan atau mengistimewakan fase ini dengan menyebutkan kembali secara terpisah, lantaran betapa besar urgensi dan kedudukannya. Karena itulah hendaknya seorang lebih sadar diri tentang hal ini dan janganlah meremehkan. Lihat Nabi SAW di sini menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan beliau menyatakan hadisnya sahih, Imam Al-Dhahabi juga dan juga Syalbani. Nabi SAW mengatakan apa? Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Ya, siapa yang hafal nanti? Siap-siap. Ya. Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum datang masa tua. 1 ya, diingat-ingat. 2, wasihhataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Masa luangmu, ya, masa lapangmu sebelum masa sibukmu. Yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Angkat tangan. Ya, gak boleh lihat. Melakukan
melakukan 5 hal sebelum 5 hal. Ya, 1. 1. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa 2. kayamu sebelum masa miskinmu. Terus masa lapangmu sebelum masa sibukmu. Terus masa hidupmu dan masa matimu sebelum masa matimu. Kurang Dan 1. Kurang 1. Sehat. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Barakallahu fiik. Ahsanta. Asal aja bisa Arabnya Mas Burhan. Ya. Igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wasihataka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa faraghaka qabla syughlik wa hayataka qabla mautik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ada ustaz lagi? Igtanim Khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla haramik wa sihhataka qabla syughlik Saqamik. wa ghinaka qabla faqrik wa syughlaka qabla wa faragha faraghaka qabla syughlik wa hayataka qabla maut. Ahsanta. Sini apa? Jadi pas 5 sebelum manfaatkan 5 sebelum datangnya 5. 1. Masamu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sempitmu, masa hidupmu sebelum masa mati. Coba perhatikan anak-anakku. 5 yang pertama dengan 5 yang kedua. 5 yang pertama kan muda. Apalagi coba? Sehat. Terus? Kaya. Lapang. Hidup. Ini potensi yang kita miliki. Nabi menganjurkan supaya memanfaatkan potensi itu sebelum datang, sebelum hilangnya potensi itu. Contoh misalnya muda itu potensi yang luar biasa. Sehingga anak-anakku, Abdullah bin Amr. Siapa? Abdullah bin Amr. Itu ketika mudanya, Masya Allah, betul-betul memanfaatkan untuk beribadah semaksimal mungkin. Karena beliau tahu nanti kalau sudah tua susah. Ya. Makanya kalau kita masih muda kemudian puasa, itu bagus sekali. Belum tentu nanti kalau sudah tua kuat, belum tentu. Ya. Masih muda olahraga fisik. Ya. Menguatkan fisik itu bagus sekali. Kalau sudah tua, sudah baru jalan sebentar udah mas. Itu potensi yang kita miliki. Kekayaan. Kita lagi punya duit nih. Kalau lagi punya duit jangan beli. Bukan. Kalau punya duit apa? Sedekah. Ya. Jangan dihabisin buat beli ini, buat beli itu. Ya. Mumpung ada orang lagi nggak mampu, sedekah. Itu duit. Ya. Waktu luang. Ya. Sekarang anak-anakku banyak yang lagi nggak masuk kelas. Waktu luang ini kesempatan. Dulu pas lagi di pondok, lagi masuk bingung. Waktunya nggak ada. Sibuk banyak hafalan ini, banyak hafalan itu. Saya nggak bisa ini. Ini kan lagi luang. Manfaatkan waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Terus apa lagi tadi? Masih ada lagi. Sehat. Ya, masa sehat sebelum sakit. Kalau sakit kita nggak bisa. Sholat gak bisa lama-lama. Ya. Kemudian mau baca Quran suaranya, tenggorokannya apa? Sakit. Ya. Manfaatkan masa sehat kita ini. Ya. Terus hidupmu sebelum matimu. Kalau orang sudah mati gak bisa. Betapa banyak orang yang menyesal. Di kuburan itu mereka pengen bisa beribadah. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Nabi SAW menyampaikan masa hidupmu sebelum masa matimu. Kemudian sebelumnya Nabi SAW menyebutkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Saya tanya,
Nabi tanya, masa muda itu termasuk hidup atau bukan? Termasuk hidup. Kenapa Nabi SAW sebutkan secara khusus? Karena punya keistimewaan. Inilah perhatian Nabi SAW terhadap masa muda. Lanjut, Mas Suka. Dari Ibnu Abbas dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadamu bani adama yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin an umurihi fima afnahu wa an syababihi fima ablahu wa malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa madza amila fima alima. Tidaklah akan beranjak pijakan kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi rohnya sampai ia ditanya tentang 5 hal: tentang usianya untuk apa dihabiskan, tentang usia mudanya untuk apa dipergunakan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan untuk apa ia belanjakan, serta tentang apa yang ia amalkan dengan ilmunya. Nabi SAW menginformasikan bahwa seseorang akan ditanya pada hari kiamat mengenai hidupnya dengan 2 pertanyaan. Pertama, tentang hidupnya secara umum dari awal kelahiran sampai akhir kematian. Kedua, tentang fase usia mudanya secara khusus, padahal bila ia ditanya tentang hidupnya maka sesungguhnya fase usia muda itu sudah tercakup di dalamnya. Namun dia ditanya kembali pada hari kiamat tentang usia mudanya secara khusus. Ini Nabi SAW menceritakan tentang sebuah kejadian yang mengerikan, anak-anakku. Hadits riwayat Tirmidzi nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Di hari kiamat nanti kaki kita itu nggak bisa bergerak. Apa? Kaki kita tidak bisa bergerak, nggak bisa jalan. Kapan bisa jalan? Kalau kita bisa menjawab 5 pertanyaan. Berapa pertanyaan? 5 pertanyaan. Yang pertama, an umurihi, tentang umur. Kamu sudah dikasih umur buat apa? Ini yang pertama. Yang kedua, wa an syababihi, dan usia mudamu kamu gunakan untuk apa? Nah, ini menarik di sini. Sama kayak tadi. Sekarang Nabi tanya, apakah usia muda termasuk umur? Termasuk. Kenapa Nabi SAW sebutkan lagi? Berarti usia muda itu sangat istimewa. Sangat istimewa dan sangat berbahaya. Ya, jadi ada 2 kemungkinan. Ya. Ada yang menghabiskan usia mudanya untuk beribadah maksimal. Ada yang menghabiskan usia mudanya untuk mengumpulkan dan menumpuk dosa. Nah, kita mau yang mana? Ya. Kita pengennya mengumpulkan banyak apa? Pahala di usia muda. Karena kita tidak tahu apakah kita sampai tua atau tidak. Betul? Iya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa malihi min aina iktasabu wa fima anfaqah. Hartamu itu dari mana engkau dapatkan dan engkau gunakan untuk apa? Kita tuh nggak cuma ditanya dari hari kiamat, kamu dapat duit dari mana? Dari Abi. Enggak. Setelah itu, buat apa? Buat beli apa? Bermanfaat enggak? Barang yang kamu beli itu nambah pahala atau nambah dosa? Itu akan ditanya. Makanya orang yang banyak belanja, banyak beli, itu pertanyaan lebih susah di hari kiamat. Karena barang-barang yang dia beli itu akan ditanya, ini untuk apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa. Ya. Makanya para ulama dahulu, mereka kalau punya duit, ya para sahabat itu kalau punya duit, langsung mereka apa kan? Bagikan. 1 malam habis. Bukan 1 malam habis buat apa? Belanja enggak. 1 malam habis. Dia bagikan, dia sedekahkan kepada orang-orang. Ya. Kita sering dengar ceritanya para sahabat ini, sahabat itu, sahabat ini. Ya. Karena mereka tahu tanggung jawabnya berat pada hari kiamat. Ya. Terus yang terakhir, wa madza amila fi ma'alim. Wah, ini yang berat sekali anak-anakku. Ilmunya sudah diamalkan atau belum? Jadi anak-anakku menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar di pondok, ya, menghafal ini, menghafal itu, baca kitab ini, baca kitab itu. Itu bukan puncaknya. Itu hanya sarana
untuk mengantarkan kepada sebuah puncak, yaitu amal. Ya. Terakhir, Mas Anjasyah. Karena itu hendaknya para pemuda benar-benar memperhatikan fase usia mudanya. Ini dan selalu berusaha mengingat bahwa Rabb-nya akan menanyakan hal ini pada hari kiamat kelak. Itu apa yang ia lakukan di usia mudanya sebagai tambahan atas pertanyaan tentang amalannya di seluruh rentang usianya yang juga mencakup fase usia muda. Karena fase muda ini adalah fase seorang itu dalam kondisi prima, energik, aktif, anggota tubuhnya bugar dan indranya masih dalam kondisi optimal. Untuk itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para pemuda sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis sebelumnya, untuk memanfaatkan secara sungguh-sungguh fase ini dengan perhatian yang besar. Ya, jadi intinya anak-anakku bahwa apa yang kita lakukan di usia muda ini pasti ada pertanggung jawabannya. Jadi kalau kalian mau berbuat apa-apa anak-anakku, jangan cuma memikirkan abi umi tahu atau tidak. Tapi yang paling penting adalah Allah pasti tahu. Jadi apa yang kita lakukan, diketahui abi atau umi, atau tidak diketahui oleh abi dan umi, itu semuanya diketahui oleh siapa? Allah. Bukan hanya diketahui, tapi Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Kamu di malam itu melakukan kenapa? Ya, padahal kamu sudah tahu itu tidak boleh. Kamu di siang itu melakukan perbuatan kenapa kamu melakukan itu? Bukankah itu tidak boleh? Ini yang berat. Ini yang berat. Fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Itu orang yang beriman. Orang yang tidak beriman apa? Ada yang yasira, ada yang apa? Asira. Ada yang susah, ada yang mudah. Yang mudah itu yang mengisi hari-harinya dengan kebaikan. Yang susah adalah yang mengisi hari-harinya dengan keburukan, dosa dan maksiat. Maka sebelum ajal datang, segeralah untuk memperbaiki diri. Mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang negatif di hari-hari yang lalu. Tapi mukmin yang istimewa adalah mukmin yang mau memperbaiki diri. Daripada terlanjur sebelum datang ajal kepada kita. Kita lanjutkan insyaAllah. Anak-anakku, para pendengar, para pemirsa, pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.